kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, dalam pelemparan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya angka-angka genap? Nah, yang pertama, kalian harus tahu dulu sampelnya ya. Sampel itu adalah keseluruhan kejadiannya. Kejadian yang mungkin seperti itu. Nah, di sini sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari mana sih angka-angka ini? Dari si dadunya. Dadu itu kan kayak bentuknya kayak kubus ya. Memiliki 6 sisi. Jadi sisi yang pertama itu ada yang titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Seperti itu. Jadi di sini NS-nya sama dengan 6. Selanjutnya kita cari A-nya. A-nya itu adalah kejadian yang diinginkan atau yang ditanyakan. Di sini kan ditanyakan berapakah peluang munculnya angka-angka genap. Nah, berarti kita cari deh di sampel angka-angka genapnya ada berapa. Di sini di sampel angka genapnya ada 2, 4, dan 6. Maka banyaknya angka-angka genapnya adalah 3 angka. Nah, selanjutnya setelah diketahui NA dan NS-nya, tinggal masuk deh ke rumus. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA-nya 3 dan NS-nya 6. Jadi 3 per 6. Lalu diperkecil deh, sama-sama dibagi 3. Jadi 1 per 2. Selanjutnya, contoh yang kedua. 2 buah dadu dilempar undi bersama-sama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 adalah, nah kalau yang tadi kan cuma 1 nih dadunya. Kalau sekarang ibu kasih contoh yang 2 dadu. Sama, yang pertama dicari dulu sampelnya. Kalau 1 dadu itu adalah 6. Berarti kalau 2 dadu itu adalah 6 pangkat 2. Gitu. Jadi yang ditanyakannya atau banyaknya dadu itu ngaruh di eksponen atau di pangkatnya. Jadi kalau 3 dadu berarti 6 pangkat 3, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah skema 2 dadunya ya. Dadu pertama itu berarti yang kiri, dadu kedua itu yang atas. Tinggal dipasang-pasangin. Kalau misalkan dadu pertamanya 3 dan dadu keduanya 4, berarti 3,4, seperti itu. Dan 3,4 itu nggak sama ya sama 4,3 karena dadu pertamanya beda angka, dadu keduanya beda angka. Gitu. Selanjutnya di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 9. Kalian cari deh di sampel penjumlahannya yang sama dengan 9 itu berapa aja. Ada 3 sama 6. 3 sama 6 kan 9 ya. Terus berapa lagi angkanya? 4 dan 5. 4 tambah 5 kan 9 ya. Terus ada lagi 5 dan 4. Dan satu lagi 6 dan 3. Maka NA-nya ada 4. Setelah diketahui NA dan NS, masuk deh ke rumusnya. Maka hasilnya adalah 4 per 36. Diperkecil, sama-sama dibagi 4. Hasilnya adalah 1 per 9. Baik, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Nah, kalau tadi kan dadu nih, sekarang ibu kasih contoh yang koin atau uang logam. Ya, 2 buah koin dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul keduanya angka. Nah, sama ya, dicari NS-nya dulu. Nah, NS-nya itu kalau 1 koin itu sama dengan 2. Dari mana 2? Nah, kalian pernah lihat kan? Enggak pernah lihat sih, seseharinya pasti kan pernah ya pegang uang 1000 atau 500 gitu ya. Sampelnya itu dia cuma ada 2 sisi ya, sisi atas dan sisi bawah. Jadi ada angka dan gambar. Seperti itu. Ya, jadi 1 koin kan 2 nih, ada 2 sisi. Kalau misalkan 2 koin berarti 2 pangkat 2. Kalau 3 koin berarti 2 pangkat 3. Jadi banyaknya koin ngaruh di pangkat ya, jangan lupa. Nah, berarti di sini kalau 2 koin adalah 4. Nah, ini adalah skema kalau 2 koin kayak gini nih skemanya. Kalau 1 koin berarti angka dan gambar aja. Kalau 2 koin dicabangin deh, si angkanya dicabangin, gambarnya juga dicabangin. Dapat di sini hasil yang mungkinnya A dengan A atau angka-angka
A dengan G atau angka gambar, G dengan A atau gambar angka, dan G dengan G atau gambar-gambar, seperti itu. Nah, selanjutnya A-nya itu apa? Yang ditanyakan, tentukan peluang muncul keduanya angka. Nah, yang kedua-duanya angka itu kan cuma satu ya, cuma yang pertama aja. Maka, banyaknya titik sampel keduanya angka adalah 1. Jadi, peluang munculnya keduanya angka adalah 1/4. NA-nya 1 dan NS-nya 4. Jadi 1/4. Selanjutnya nomor 4. Kalau tadi logam ya atau koin, sekarang Ibu kasih contoh yang kartu bridge. Dari seperangkat kartu bridge akan dapat diambil sebuah kartu, lalu tentukan peluang yang akan terambilnya kartu as. Nah, kalian tahu gak sih kartu bridge itu yang kayak gimana? Yang kayak ada hati, sekop. Nah, ini dia. Ibu kasih contoh kartu bridge-nya. Jadi ada keriting, sekop, hati, dan tahu ya. Nah, di sini banyak titik sampelnya atau keseluruhan kartunya itu ada 52. Nah, di sini berarti A-nya itu kan yang akan diambilnya itu kartu as. Di sini Ibu lingkar yang kartu as. Ada kartu as keriting, as sekop, as hati, dan as tahu. Jadi, titik sampel kartu as atau A-nya itu adalah 4. Tinggal dimasukin deh ke rumus NA per NS. Jadi 4/52. Diperkecil sama-sama dibagi 4. Jadi 1/13. Oke, setelah tadi kita belajar peluang, sekarang kita belajar tentang frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya pada suatu percobaan dikalikan dengan peluang pada suatu kejadian. Jadi, pada frekuensi harapan, itu kita menghitung berapa peluang pada suatu kejadian dengan berkali-kali melakukan percobaan. Jadi, kalau frekuensi harapan itu ada kali-kalinya. Kayak ada beberapa percobaan gitu. Misalkan, uangnya dilempar 80 kali atau dilempar 100 kali misalkan gitu. Nah, rumusnya di sini adalah FH sama dengan peluang kejadian A dikali N ya. Jadi peluangnya nanti dikalikan dengan banyaknya percobaan. Tuh kan, dihatiin. Oke, kita ke contoh soalnya. 3 buah uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 80 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya 1 angka dan 2 gambar. Nah, yuk kita cari peluangnya dulu. Ya, jadi yang pertama itu kita cari peluangnya dulu. Sama kayak tadi. Cari dulu sampelnya. 1 koin itu kan ada 2 ya. Berarti kalau 3 koin, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini adalah skema pelemparan 3 koinnya. Kalau tadi kan yang di soal contoh nomor 2 kan 2 koin ya, ini 3 koin. Jadi koin yang kedua itu dicabangin lagi gitu. Kalau koinnya nanti ada 4 berarti cabangin lagi tuh masing-masing. Jadi dapat ruang sampelnya angka-angka gambar, angka gambar angka, dan seterusnya. Di sini yang kejadian yang diinginkan atau yang ditanyakan adalah munculnya 1 angka dan 2 gambar. Nah, kita cari nih di sini yang angkanya 1 dan gambarnya 2, yang mana aja? Nah, Ibu lingkar ya. Yang pertama AGG, A-nya ada 1, G-nya ada 2. Selanjutnya GAG, sama ya. Di sini angkanya ada 1 dan gambarnya ada 2. Terakhir GGA. Nah, di sini angkanya sama, ada 1 dan gambarnya ada 2. Ada lagi nggak sih di sini yang angkanya 1 gambarnya 2? Nggak ada kan? Oke, berarti kita dapat A-nya adalah 3 ya, NA-nya 3. Masuk deh ke rumus peluangnya NA per NS berarti sama dengan 3/8. Nah, setelah kita dapat peluangnya, itu tinggal dikalikan dengan banyaknya pelemparan. Di sini dilemparnya itu 80 kali kan, berarti tinggal dikaliin aja. 3/8 dikali 80 sama dengan 30. Gimana? Gampang kan?